Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, karena kemarin kita sudah bahas tentang hukum Coulomb, hari ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu tentang medan listrik. Oke, medan listrik itu apa sih? Nah, Medan itu bukan nama kota ya, tapi Medan itu adalah suatu ruang ya. Medan itu adalah suatu ruang, sedangkan listrik adalah listrik. Jadi pengertian dari medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya, itu adalah medan listrik. Nah, di medan listrik ini dia dipengaruhi oleh garis-garis gaya. Jadi garis-garis gayanya ada yang muatan positif dan ada yang muatan negatif. Nah, aturan untuk menggambar garis gaya medan listrik itu ada 3 aturannya. Yang pertama yaitu adalah arah garisnya. Jadi kita lihat arah garisnya, kalau muatannya positif, itu dia akan keluar dari muatan. Jadi dia arahnya akan keluar. Tapi kalau arahnya negatif atau muatannya negatif, itu akan masuk ke dalam muatan ya. Jadi kalau muatannya positif, itu akan keluar dari muatan, sedangkan kalau arahnya negatif, itu akan masuk ke dalam muatan. Selanjutnya adalah garis-garisnya itu tidak boleh saling berpotongan. Jadi antara muatan positif dan muatan negatif itu garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Selanjutnya adalah semakin banyak garisnya, maka semakin besar pula medan listriknya. Jadi semakin banyak garisnya, maka medan listriknya akan semakin besar. Apa aja sih arah garis, garis-garisnya, dan banyaknya garis kita bahas satu-satu. Oke, selanjutnya adalah arah garis medan listrik. Tadi arah garisnya kalau muatannya positif, itu dia akan keluar dari muatan. Sedangkan kalau muatannya negatif, itu dia akan masuk ke dalam muatan. Itu adalah arah garisnya. Selanjutnya adalah garisnya tidak boleh saling berpotongan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah lihat di gambar sebelah kiri kalian di layar, bahwa kalau misalnya garisnya tidak berpotongan, itu dia antara muatan positif yang satu dengan muatan positif yang lainnya itu dia tidak saling bertabrakan ya. Jadi tidak membentuk sebuah potongan. Jadi dia saling terpisah. Itu adalah garis gaya yang benar. Tapi yang salah adalah yang saling berpotongan. Berpotongan itu maksudnya adalah mereka saling berdekatan antara muatan yang satu dengan muatan yang lainnya. Itu adalah salah. Jadi pada medan listrik itu garisnya itu tidak boleh saling berpotongan. Selanjutnya adalah pola gaya listriknya. Coba dilihat pada gambar pola gaya listriknya. Kalau misal ada muatan positif, ada muatan negatif, itu kalau positif kan arahnya keluar ya. Benar, sedangkan kalau arah negatif itu adalah masuk, atau muatannya negatif adalah masuk. Nah, lihat di muatan positif, itu dia arahnya keluar. Berarti benar ya, muatan positif itu arahnya keluar, panahnya keluar, sedangkan kalau muatan negatif itu arah panahnya masuk. Oke, selanjutnya itu adalah semakin banyak garisnya, maka semakin besar pula medan listriknya. Jadi apabila garis-garis listriknya itu semakin banyak, maka medan listriknya akan lebih kuat. Tetapi kalau garis listriknya itu lebih sedikit, maka medan listriknya akan lemah. Nah, rumusnya apa sih di kuat medan listrik? Jadi rumusnya di dalam kuat medan listrik itu adalah E sama dengan F per Q, atau E itu adalah medan listrik, F itu adalah gaya, dan Q adalah muatan. Atau bisa juga E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi E sama dengan K itu adalah konstantanya, Q itu adalah muatan bendanya, dan R kuadrat itu adalah jaraknya. Jadi bisa pakai dua-duanya ya.
Contoh soalnya seperti apa sih? Contoh soal seperti ini. Berarti kita lihat di gambar A. Ini gambar A sesuai nggak sama arah garisnya? Nah, lihat kalau muatan positif kan arahnya keluar, ya kan? Panahnya dia keluar, sedangkan muatan negatif adalah arahnya masuk. Berarti yang A ini adalah benar ya. Selanjutnya yang B. Berarti yang B itu adalah muatan positif arahnya keluar dan muatan positif arahnya keluar. Dan dia tidak saling berpotongan, berarti yang B adalah benar. Selanjutnya yang C. Yang C itu adalah muatan negatif itu dia arahnya masuk dan muatan negatif arahnya masuk dan dia tidak berpotongan. Berarti benar yang C ya. Selanjutnya yang D. Di sini muatan negatif adalah keluar. Benar tidak muatan negatif keluar? Salah ya. Jadi yang negatif itu seharusnya masuk, tapi yang D itu adalah keluar. Dan muatan positif di sini masuk, seharusnya adalah dia keluar. Berarti yang D ini adalah salah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah contoh soal perhitungannya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Jadi ada medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan besar B sebesar 80 Newton per C. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Berarti yang ditanya adalah Q-nya, ya kan? Berarti medan listriknya adalah 80, jaraknya adalah 3 cm, dirubah dulu ke meter 0,03, ditanya adalah Q. Jadi masukin rumusnya, E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, E-nya 80, K ketetapan konstanta ketetapannya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q per 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ya, jadi Q-nya adalah 80 dikali 9 dikali 10 pangkat 4 per 9 kali 10 pangkat 9. Jadi Q-nya adalah 8 dikali 10 pangkat minus 12 kolom. Oke, itu adalah tentang medan listrik. Silakan dicatat materinya dan kerjakan tugas yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.